Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ketiga. Di chapter ini bakal dibahas tentang telah ditemukannya Babylon Perpustakaan bagian kedua. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya dan juga Kohaku berhasil masuk ke dalam Babylon Perpustakaan, Toya dan juga Kohaku pun langsung mulai menjelajahi tempat itu. Dan tidak lama setelah itu, Toya pun lalu menemukan sebuah pintu masuk ke dalam sebuah ruangan besar. Lalu saat Toya membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya, ternyata ruangan itu adalah ruangan perpustakaan yang sangat besar. Bahkan Toya dan juga Kohaku sangat terkejut dengan kemegahan dari perpustakaan itu. Ditambah lagi perpustakaan itu memiliki rak buku yang sangat tinggi, dan hal itu menandakan jika Babylon Perpustakaan memiliki buku yang jumlahnya sangat banyak. Dan setelah cukup lama mereka menjelajahi perpustakaan itu, sampai pada akhirnya mereka pun sampai di suatu ruangan kerja milik seseorang. Dan di sana Toya melihat ada seorang gadis yang sedang sangat sibuk membaca buku. Dan gadis itu terlihat memiliki rambut pendek berwarna biru dan juga memakai sebuah kacamata. Dan di sini Toya sangat yakin jika gadis itu pastilah penjaga dari Babylon Perpustakaan. Tetapi saat Toya mencoba untuk mengajaknya berbicara, ternyata penjaga itu malah bilang kepada Toya dengan nada yang sangat dingin jika tidak ada yang boleh mengganggunya saat dia sedang membaca buku. Dan dia akan segera selesai membaca buku sekitar 30 menit lagi. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi Toya memutuskan untuk menunggunya terlebih dahulu. Dan karena Toya merasa sangat bosan, Toya pun akhirnya memutuskan untuk membaca salah satu buku yang ada di Babylon Perpustakaan, sambil menunggu penjaga itu selesai membaca buku. Tetapi saat Toya mulai membuka salah satu buku yang akan dia baca, ternyata hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena ternyata buku itu memiliki kertas yang sangat unik dan juga tulisan yang tertulis di dalamnya tidak bisa dia baca, karena tulisan tersebut menggunakan bahasa kuno. Bahkan saat Toya menggunakan Sir Translate, ternyata dia masih sangat kesulitan untuk bisa memahami makna dari tulisan tersebut. Dan yang dia tahu bahwa buku itu seperti menceritakan tentang hewan buas. Tetapi tetap saja dengan menggunakan Sir Translate, Toya mampu membaca semua buku yang ada di sini, walaupun terkadang sulit untuk memahami maknanya. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan untuk membaca buku yang lain. Dan tidak lama setelah itu, Toya pun lalu menemukan sebuah buku yang sangat menarik baginya. Karena judul dari buku itu adalah panduan manual untuk malam yang nakal. Perlu diketahui, di sini Toya tidak tahu jika buku itu adalah sebuah buku panduan yang biasanya digunakan oleh para pasangan muda yang belum berpengalaman di bidang olahraga malam. Dan saat Toya sedang asik membaca buku itu, tiba-tiba saja gadis penjaga Babylon Perpustakaan langsung bilang kepada Toya bahwa sepertinya Toya sedang asik dengan buku itu, sehingga Toya sangat terkejut. Dan setelah itu, penjaga dari Babylon Perpustakaan pun langsung mengenalkan dirinya kepada Toya. Dia bilang kepada Toya bahwa namanya adalah Iris Fam, dan dia adalah Ginoid penjaga dari Babylon Perpustakaan. Tetapi Toya bisa memanggilnya dengan nama panggilannya, yaitu Fam. Toya yang mendengar hal itu, dia pun juga langsung mengenalkan dirinya kepada Fam. Toya bilang bahwa namanya adalah Mochizuki Toya. Dan setelah mereka saling berkenalan, Fam pun lalu bilang kepada Toya bahwa karena Toya telah berhasil masuk ke dalam Babylon Perpustakaan ini, maka itu artinya Toya telah berhasil menjawab semua teka-teki yang dibuat oleh Dokter Babylon. Dan karena itulah maka dia sebagai penjaga dari Babylon Perpustakaan, yaitu Ginoid ke-24, yaitu Iris Fam, maka dia akan menyerahkan hak kepemilikan atas Babylon Perpustakaan kepada Toya.
Dan seperti biasanya, untuk bisa mentransfer hak kepemilikan suatu Babylon, maka harus dilakukan pemindaian genetika terlebih dahulu dengan cara menyatukan cairan. Lalu setelah itu, dengan kecepatan yang sangat cepat, Vam pun langsung mencium Toya dengan sangat agresif. Dan hal ini membuat Toya sangat terkejut. Dan setelah semuanya selesai, Vam pun lalu bilang kepada Toya. Vam bilang bahwa pendaftaran telah selesai. Maka dengan ini Babylon Perpustakaan telah menjadi milik Toya secara resmi. Lalu Vam juga bertanya kepada Toya, berapakah Babylon yang telah berhasil didapatkan dan juga disatukan oleh Toya? Dan Toya pun lalu menjawab. Toya bilang bahwa saat ini dia telah mendapatkan 7 Babylon, yaitu Babylon Taman, Bengkel, Lab Kimia, Hanggar, Menara, Benteng, dan juga Perpustakaan. Dan mereka semua telah disatukan menjadi satu. Vam yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Lalu Vam dengan cepat langsung menerbangkan Babylonnya menuju ke Brunhild untuk menyatukan Babylon Perpustakaan dengan Babylon yang lain. Lalu setelah itu, Vam pun bilang kepada Toya bahwa sebenarnya dia ingin mendapatkan lebih banyak buku lagi, karena semua buku yang ada di Babylon Perpustakaan sudah selesai dia baca. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena menurutnya jumlah buku yang ada di Babylon Perpustakaan jumlahnya sangatlah banyak. Tetapi Vam dengan kecewa bilang kepada Toya, jika Babylon Perpustakaan saat ini hanya memiliki 20 juta buku saja, dan semua buku itu telah selesai dia baca, sehingga dia membutuhkan buku yang baru agar dia tidak bosan. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat syok. Karena ternyata jumlah buku yang dimiliki oleh Babylon Perpustakaan sangatlah banyak. Bahkan perpustakaan terbesar saja di Jepang hanya memiliki 10 juta buku saja. Lalu Vam langsung bilang kepada Toya bahwa baginya hanya butuh waktu 2 jam saja untuk membaca satu buku. Dan dia telah melakukan kegiatan ini selama lebih dari 5.000 tahun. Sehingga tidak mustahil untuk bisa membaca semua buku yang ada di Babylon Perpustakaan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Vam, karena Vam sangat suka membaca buku. Tetapi tetap saja bagi Toya, hal ini adalah hal yang sangat berlebihan. Lalu setelah penyatuan Babylon telah selesai, Toya pun langsung memutuskan untuk pulang ke kastil kerajaan Brunhild, karena dia juga harus memberitahukan yang lainnya jika dia telah menemukan Babylon Perpustakaan. Apalagi Lin sangat menantikan hal ini. Dan setelah Toya kembali ke dalam kastil, Toya pun langsung memanggil Lin secara pribadi ke ruangannya untuk memberitahu Lin tentang hal ini. Dan setelah Toya memberitahu hal ini kepada Lin, ternyata Lin pun merasa sangat bahagia. Bahkan dia sampai melompat kegirangan. Lalu Lin dengan sangat antusias bilang kepada Toya bahwa dengan ditemukannya Babylon Perpustakaan, maka semua pengetahuan sejarah akan menjadi miliknya. Tetapi Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya lalu berpikir. Toya berpikir bahwa jika Lin ini terlihat sangat serakah dengan pengetahuan, sehingga dia tidak bisa membiarkan begitu saja jika Lin mendapatkan semua pengetahuan yang dimiliki oleh Babylon Perpustakaan, tanpa adanya manfaat bagi kerajaan Brunhild ataupun dirinya. Lalu setelah itu, Toya pun dengan serius bilang kepada Lin bahwa untuk sementara ini, dia melarang siapapun untuk masuk ke Babylon Perpustakaan. Karena saat ini semua orang belum dia beritahu tentang adanya Babylon Perpustakaan, kecuali Lin. Dan dia juga sebagai seorang raja, harus memikirkan hal ini secara matang-matang, untuk bisa membiarkan Lin masuk dan juga membaca buku yang dimiliki oleh Babylon Perpustakaan secara bebas. Karena saat ini Lin hanyalah seorang duta besar dari kerajaan sahabat, yaitu kerajaan Mistmide. Dan dia sebagai seorang raja dari kerajaan Brunhild akan terlihat sangat tidak bijak jika dia sampai memberikan hak kepada warga asing seperti Lin untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak terhitung jumlahnya dari kerajaan Brunhild. Karena seharusnya semua pengetahuan itu hanyalah miliknya dan juga kerajaan Brunhild. Dan lebih penting lagi, apa yang bisa ditawarkan oleh Lin sebagai imbalannya jika dia memberikan izin kepada Lin untuk masuk ke dalam Babylon Perpustakaan. Lin yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengerti. Lalu Lin dengan tenang bilang kepada Toya bahwa dia bersedia menjadi bagian dari kerajaan Brunhild, dan dia juga bersedia untuk menjadi penyihir pengadilan kerajaan Brunhild.
Toya yang mendengar hal itu, dia pun awalnya sangat terkejut. Tetapi Toya lalu berpikir bahwa kemampuan Lin ini memanglah sangat tinggi di bidang sihir. Dan kemampuan Lin ini pasti akan sangat berguna bagi kerajaan Brunhild. Tetapi di sini Toya juga lalu berpikir bahwa hal ini juga akan sangat sulit dilakukan. Karena Lin juga merupakan orang penting dari kerajaan sahabat, yaitu kerajaan Mistmide. Tetapi Lin lalu bilang kepada Toya bahwa statusnya sebagai duta besar Mistmide bukanlah halangan. Karena walaupun dia berasal dari ras peri dan telah menjadi salah satu orang penting dari kerajaan Mistmide, tetapi status itu hanyalah sebagai penghormatan saja. Karena orang yang mengurusi semua pekerjaannya saat ini adalah Eris. Dan Eris adalah salah satu orang yang berasal dari klan peri. Dan dia bermaksud untuk melepaskan jabatannya dan akan memberikannya kepada Eris, sehingga dia bisa pergi kemanapun dia mau. Bahkan untuk meyakinkan Toya, Lin pun lalu berjanji kepada Toya bahwa dia juga akan menggunakan semua pengetahuan yang telah dia dapatkan hanya untuk kemajuan kerajaan Brunhild. Bahkan dia juga menawarkan dirinya untuk menjadi salah satu istri dari Toya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Toya bertanya kepada Lin, apakah selama ini Lin belum pernah menikah, padahal usianya sudah ratusan tahun. Dan Lin pun lalu menjawab bahwa dia selama ini belum pernah menikah sekalipun. Bahkan pertumbuhan tubuhnya telah berhenti tumbuh di usia 20-an. Dan ras peri biasanya sangat berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Lalu setelah itu, Lin pun langsung mencoba untuk menggoda Toya agar Toya mau menerimanya sebagai salah satu istrinya. Karena dengan begitu dia bisa masuk ke dalam Babylon perpustakaan. Lalu setelah itu, Lin pun lalu bilang kepada Toya bahwa sebenarnya dia sangat menyukai Toya. Lalu dengan perlahan, Lin pun mulai mencium Toya. Dan hal itu membuat Toya menjadi sangat gugup dan juga panik. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin seperti ini. Lalu Lin dengan santai bilang kepada Toya bahwa Toya harus segera memberikannya sebuah jawaban. Apakah dia diterima sebagai salah satu istrinya. Tetapi Toya lalu bilang kepada Lin bahwa dia tahu tujuan Lin menggodanya hanyalah untuk agar dia bisa masuk ke Babylon perpustakaan. Tetapi Lin langsung membantah hal itu. Lin bilang kepada Toya bahwa memang benar dia ingin masuk ke Babylon perpustakaan. Tetapi tentang perasaannya kepada Toya, semua perasaan itu memanglah benar adanya. Karena dia benar-benar menyukai Toya. Dan karena Toya sangat gugup menghadapi Lin yang seperti ini, Toya pun akhirnya langsung memberikan izin kepada Lin untuk bisa masuk ke Babylon perpustakaan. Dengan syarat, Lin tidak boleh menyebarkan semua pengetahuan itu ke dunia luar. Dan permasalahan ini pun akhirnya selesai. Setelah Lin mendapatkan izin dari Toya untuk masuk ke dalam Babylon perpustakaan, Toya pun juga langsung mengajak semua tunangannya untuk masuk ke dalam Babylon perpustakaan bersama dengan Lin. Dan setelah mereka semua masuk ke dalamnya, ternyata orang yang paling terkagum-kagum adalah Lin dan juga Hilde. Sedangkan untuk Toya dan juga yang lainnya, mereka pun hanya biasa saja. Untuk Lin, dia terkejut karena melihat banyak sekali buku yang ada di Babylon perpustakaan. Sedangkan untuk Hilde, dia terkejut bukan karena perpustakaannya, tetapi karena ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dalam suatu Babylon. Bahkan parahnya lagi, Hilde sampai berteriak kegirangan. Dan hal itu membuat penjaga Babylon perpustakaan yaitu Vam sampai menjadi kesal karenanya. Dan setelah itu, mereka pun mulai melihat-lihat semua buku yang ada di Babylon perpustakaan. Tetapi tiba-tiba, Lin pun lalu menemukan sebuah buku yang sangat menarik baginya. Dan untungnya di sini Lin bisa membaca tulisan di buku itu. Lalu Lin bilang kepada Toya bahwa buku ini berisi tentang sihir kuno. Bahkan di dalamnya juga membahas tentang sihir-sihir yang telah hilang dari dunia ini. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Lin bahwa di dalam perpustakaan ini banyak buku-buku yang sangat menarik dan Lin bisa membaca semua buku yang dia mau. Lalu setelah itu, Toya pun mulai mencari buku tentang berpedang. Tetapi saat Toya sedang asik membaca buku, Toya pun lalu melihat Yumina sedang sangat kesal karena dia tidak bisa membaca buku-buku ini. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada Vam, bahasa kuno apa yang dipakai untuk menulis semua buku ini. Dan Vam pun lalu menjawab. Vam bilang,
jika sebenarnya Dokter Babylon itu berasal dari sebuah kerajaan yang sangat besar, yaitu Kerajaan Partheno. Dan Kerajaan Partheno adalah sebuah kerajaan Sihir kuno yang menguasai setengah benua, sehingga semua buku ini kebanyakan berasal dari Kerajaan Partheno dan ditulis dalam bahasa Partheno. Dan Kerajaan Partheno dulunya adalah kerajaan yang sangat kuat, tetapi kerajaan itu lalu hancur karena diserang oleh para frase. Dan setelah Toya mendengar semua cerita itu, Toya pun lalu mencari buku yang bisa memberikannya informasi tentang para frase. Dan tidak lama setelah itu, dia pun lalu menemukan sebuah buku yang berjudul Kristal Sihir. Dan ternyata di dalam buku ini disebutkan bagaimana cara para frase memburu para manusia, membahas kelemahan frase, dan juga membahas tentang kemampuan frase untuk regenerasi dan juga menyerap sihir. Tetapi informasi itu semuanya telah diketahui oleh Toya dari ND. Tetapi saat Toya membuka halaman akhir dari buku itu, ternyata di sana ada gambar ilustrasi tentang jenis-jenis frase, bahkan setiap kemampuan khusus mereka. Dan di sini Toya juga melihat ilustrasi dari frase tingkat rendah. Dan frase jenis ini biasanya memiliki bentuk seperti hewan, yaitu jangkrik, ular, kumbang, belalang, burung, dan juga yang lainnya. Tetapi jenis ini adalah jenis yang paling lemah dan sangat mudah untuk dikalahkan, bahkan tanpa perlu menggunakan senjata frame gear. Dan di halaman berikutnya, Toya pun lalu melihat ilustrasi frase kelas menengah. Dan frase jenis ini biasanya memiliki bentuk seperti laba-laba, hiu, anjing, capung, dan juga sebagainya. Dan frase jenis ini cukup sulit dikalahkan. Bahkan untuk mengalahkannya, sangat membutuhkan kekuatan dari frame gear. Lalu di halaman selanjutnya, di sini Toya pun melihat ilustrasi tentang frase tingkat atas. Dan salah satu bentuk frase tingkat atas adalah buaya, yang dulu pernah dilawan oleh Toya dan semua pasukan frame gear aliansi. Tetapi selain bentuk buaya, frase jenis ini juga memiliki bentuk yang lainnya, seperti landak, badak, dan juga hewan buas lainnya. Dan untuk mengalahkan frase jenis ini, maka dibutuhkan banyak pasukan frame gear dengan melakukan serangan secara bersama-sama. Tetapi tetap saja, jika Toya dan pasukan frame gear saat ini harus melawan frase jenis ini, maka dia yakin pasti pihaknya akan mendapatkan kerugian yang cukup besar. Tetapi saat Toya melihat halaman terakhir, ternyata di halaman itu ada sesuatu hal yang membuatnya sangat terkejut. Karena di sana ada sebuah ilustrasi jenis frase yang sangat asing baginya, yaitu frase jenis humanoid. Dan frase jenis humanoid memiliki tubuh yang mirip sekali dengan manusia. Bahkan kekuatan mereka ini lebih kuat daripada frase tingkat atas. Dan di dalam buku itu mengatakan jika frase jenis ini sangatlah jarang ditemukan. Tetapi frase jenis ini dikatakan sebagai makhluk terkuat yang pernah ada di dunia ini. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.